Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran nanti yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian cerita pendek. Yang kedua, menjelaskan unsur pembangun cerita pendek. Mari kita bahas satu persatu. Mungkin sebelumnya kalian pernah membaca atau mendengar cerita pendek. Nah, apa sih cerita pendek itu? Cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berisi karangan peristiwa atau kejadian singkat. Nah, jadi cerita pendek itu merupakan salah satu jenis karya sastra dan biasanya bentuknya itu adalah prosa. Dan isi cerpen itu apa? Isinya itu sama seperti novel. Isinya itu adalah adanya sebuah peristiwa atau kejadiannya. Tapi, peristiwa atau kejadiannya itu singkat. Namanya juga cerita pendek kan? Berarti cerita yang singkat. Jadi, ketika kalian membaca cerpen, maka kalian bisa langsung menghabiskan cerita pendek tersebut. Berbeda dengan novel. Kalau membaca novel itu, kalian butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan cerita tersebut. Selanjutnya, unsur pembangun cerita pendek. Mungkin sebelumnya kalian juga sudah mendengar ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai unsur pembangun cerita pendek. Pertama, kita bahas yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Ketika kalian ingin menentukan sebuah tema, kalian harus tahu nih, ide pokok di dalam cerita itu apa. Yang harus kalian pahami bahwa tema itu berbeda dengan judul ya. Misalnya ada cerita pendek yang judulnya Robohnya Surau Kami. Tetapi temanya itu bukannya robohnya surau kami ya. Tetapi apa nih yang dibahas dalam cerita tersebut? Idenya itu apa? Ternyata temanya itu adalah tentang religius. Jadi seperti itu ya. Lalu unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Misalnya tokohnya dalam cerita itu ada siapa? Misalkan ada Vika, Alif, dan sebagainya. Kemudian, unsur intrinsik yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh di dalam cerita. Jadi, sifatnya itu bagaimana? Apakah sifatnya penyabar, pemurah, pemberani, atau penakut, pemalas, rajin, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita. Contoh latar tempat yaitu di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh latar waktu yaitu waktunya dalam ceritanya apa nih? Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Lalu bagaimana dengan suasana kejadian? Nah, suasananya itu seperti apa? Apakah menyenangkan, menyedihkan, menegangkan? Itu yang dimaksud dengan latar. Unsur intrinsik yang kelima itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi, misalkan pesan apa nih yang bisa diambil atau dipetik di dalam cerita pendek tersebut? Contohnya, jangan bermalas-malasan mengerjakan tugas sekolah. Berarti amanatnya,
kita tidak boleh bermalas-malasan mengerjakan tugas sekolah. Nah, selanjutnya unsur intrinsik yang keenam yaitu alur. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita atau rangkaian sebuah peristiwa. Ada alur yang namanya alur maju, yaitu jalan ceritanya itu kronologis sesuai dengan urutan peristiwa. Misalnya dari pagi, siang, sore, sampai malam. Lalu, kita mengenal pula yang namanya dengan alur mundur atau alur flashback. Alur mundur ini biasanya menceritakan masa lalu atau cerita yang kejadiannya sudah berlalu atau sudah terjadi. Lalu, ada juga yang namanya alur campuran. Alur campuran ini yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis atau cara pengarang memposisikan diri di dalam cerita. Apakah si pengarang atau penulis ini masuk di dalam cerita atau tidak? Nah, sudut pandang ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, pengarang itu masuk ke dalam cerita dan biasanya ditandai dengan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, kami. Biasanya sudut pandang orang ketiga itu biasanya pengarang berada di luar cerita. Dan sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan kata ganti orang ketiga, yaitu ia, dia, nama tokoh, dan juga mereka. Jadi, itu semua adalah unsur intrinsik cerita pendek yang terdiri dari 7 unsur intrinsik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Nah, biasanya latar belakang masyarakat ini adalah cerita pendek ini tidak terlepas dari latar belakang masyarakat si penulis, yaitu bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi sosial di lingkungan atau juga di daerah si penulis tersebut. Misalnya, penulis ini berasal dari keluarga Betawi dan lingkungannya juga Betawi, maka secara tidak langsung masyarakat atau latarnya atau bahasa yang digunakan di dalam cerpen tersebut tidak akan lepas dari suku Betawi, karena didasarkan dari latar belakang masyarakat tempat si penulis itu berada. Kemudian, unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang penulis atau pengarang. Latar belakang penulis ini biasanya didasarkan dengan kehidupan. Jadi, cerita pendek itu tidak terlepas dari cerita asli, pengalaman penulis itu sendiri. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang pernah dialami si penulis tersebut. Tetapi, penulis tersebut tetap menambahkan peristiwa dengan imajinasinya sendiri. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu berkaitan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nilai agama atau religius, nilai moral, nilai sosial, politik, budaya, dan juga nilai estetika. Nah, jadi ketiga itu merupakan unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.